Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Gion. Kesempatan kali ini saya akan menayangkan tutorial mengenai pembukuan atau pencatatan dengan cara sederhana untuk berbasis kas atau sistem basis kas bagi usaha kecil secara bulanan. Kita informasikan bahwa video ini diperuntukkan bagi mereka yang belum memiliki keilmuan bidang akuntansi. Jadi mohon maaf buat para subscriber atau viewer yang sudah paham tentang akuntansi. Ya, mohon maaf, ini diperuntukkan untuk bagi pelaku usaha kecil yang memang belum memiliki pengetahuan akuntansi. Pada video sebelumnya memang kita sudah menayangkan panduan pembukuan pencatatan secara sederhana yang sifatnya harian. Dan beberapa waktu yang lalu ada salah satu subscriber yang menanyakan bagaimana kalau pencatatan ini atau pembukuan ini dilakukan secara bulanan. Oleh karenanya, kesempatan kali ini saya ingin memberikan bagaimana kalau kita melakukan atau mencatat kegiatan usaha kita yang berbasis pada kas atau yang sifatnya tunai bagi usaha kecil secara bulanan. Oke, kita lanjut. Namun sebelumnya, bagi subscriber atau mungkin viewer yang baru pertama kali melihat di channel ini, sudilah kiranya untuk subscribe dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita melanjutkan untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita kelompokkan dulu dari sisi penerimaan. Ya, kita pahami dulu kelompok-kelompok dalam sisi penerimaan, yaitu yang pertama setoran modal, kedua penerimaan penjualan tunai, ketiga penerimaan piutang, keempat penerimaan pinjaman atau utang. Itu di kelompok penerimaan. Kemudian berikutnya kelompok pengeluaran, itu terdiri dari belanja barang dagangan, yang kedua pembayaran gaji, yang ketiga pembayaran hutang, dan yang keempat adalah pembelian alat-alat untuk usaha. Jadi kita pahami dulu kelompok penerimaan apa saja, kelompok pengeluaran apa saja, sehingga itu yang digunakan untuk menampung semua transaksi yang terjadi setiap hari dalam kurun waktu 1 bulan. Selanjutnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat buku penerimaan. Contohnya adalah dengan format seperti ini. Ya, buku penerimaan misalnya itu ada yang untuk judulnya buku penerimaan, kemudian itu ada nomor 2 penjualan tunai, mungkin juga yang bisa sesuai dengan kelompoknya penerimaan, ada penjualan tunai, ada penerimaan piutang, setoran modal, dan pinjaman ya. Jadi itu bisa dilakukan seperti itu ya. Nah, kemudian ini contohnya, kita langsung isi dengan contoh. Untuk buku penerimaan yang pertama adalah yang nomor 1 adalah setoran modal. Dan biasanya kalau kita mengawali usaha, diawali dengan kita punya modal dulu ya. Nah, contoh di sini setoran modal kita lakukan dalam 2 kali setoran, yaitu di tanggal 1 bulan April tahun 2020 ya. Kemudian setor pertama adalah sebesar 5 juta, kemudian tanggal 20 setor kembali, setor kedua yaitu 3 juta, sehingga total dalam 1 bulan itu nomor 1 sampai dengan 30 itu maksudnya adalah barisnya ya. Kita siapkan baris selama untuk bulanan, jadi 30 rata-rata, sehingga total di situ setoran modal awal adalah 8 juta. Kemudian di yang kedua di buku penerimaan ada, kita bikin lagi di lembar berikutnya adalah
dengan judul penjualan tunai. Nah, kalau penjualan tunai berarti setiap hari kita melakukan berdagang atau kita membuka usahanya, otomatis setiap hari juga kita harus catat semua penerimaan penjualan tunai. Kalau yang penjualan kredit, yang artinya bahwa pembeli belum membayar, tidak dilakukan ya, kita dilakukan di buku lainnya, karena sistem kita di sini adalah sistem basis kas ya. Kemudian itu dari tanggal 1, saya contohkan di sini adalah tanggal 1, 2, 3, kemudian lompat 25, 28, 30, maksudnya adalah selama 30 hari ya. Ini contohnya adalah di 6 transaksi aja. Tapi kalau kenyataannya adalah selama tiap hari dicatat seperti itu. Totalnya adalah dalam 1 bulan itu 19.400.000 hasil penjualan tunai. Kemudian yang penerimaan berikutnya adalah dari piutang. Jadi seperti tadi kita sampaikan bahwa kalau untuk penjualan yang sifatnya kredit tidak kita catat dalam basis kas ya. Yang kita nanti lakukan adalah pada saat kita menerima piutang. Sehingga pada saat kita menerima piutang itu baru kita buatkan buku tersendiri, lembar tersendiri dalam judul penerimaan piutang. Contohnya ini ada tanggal 10 kita nerima piutang 1 juta, tanggal 17 2 juta, tanggal 21, 25, 28 itu 2.500.000, 1.500.000, 1 juta, sehingga total dalam 1 bulan kita menerima pembayaran piutang, penerimaan piutang 5 kali, totalnya adalah 8 juta ya, total dalam 1 bulan 8 juta. Kemudian di kelompok penerimaan berikutnya adalah kita ada pinjaman atau hutang. Kalau kita punya usaha ya bukan hal yang mustahil ya kalau kita punya hutang juga. Artinya bisa hutang uang, bisa juga mungkin hutang dalam bentuk barang dagangan ya. Nah, tanggal 15 kita punya hutang sebesar 7.500.000. Di sini kita sebut hutangnya adalah hutang uang. Kalau hutang barang dagangan, karena ini sistemnya adalah cash basis, tidak dicatat di sini ya. Kita yang sifatnya adalah yang dasarnya adalah kita terima uang. Jadi kita punya hutang uang 7.500.000. Kejadiannya tanggal 15 bulan April, sehingga dalam 1 bulan hanya 1 kejadian, nilainya total 7.500.000. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita juga sesuai dengan kelompok pengeluaran, kita membuat juga buku-buku pengeluaran. Sama seperti ini, ada nomor, tanggal, keterangan, jumlahnya. Jadi judulnya di atas adalah ada untuk belanja barang dagangan. Kemudian bisa juga untuk yang dalam kelompok penerimaan yang kedua adalah misalnya untuk pembayaran gaji dan seterusnya ya. Itu tinggal dirubah di judul kelompok pengeluarannya ya. Yang penting kolomnya seperti ini digunakan untuk merangkum kejadian yang berhubungan dengan judulnya. Kalau pembayaran gaji ya yang kita masukkan di situ adalah pembayaran gaji. Kalau pembelian barang dagangan ya yang masuk adalah pembelian barang dagangan, dan seterusnya sesuai dengan kelompok di pengeluaran. Kemudian ini langsung kita contohkan. Untuk yang pertama adalah belanja barang dagangan. Belanja barang dagangan bisa setiap hari, bisa juga tidak setiap hari, tergantung dari kita belanjanya. Nah, ini contohnya adalah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 25, tanggal 28, dan tanggal 30. Selama 1 bulan totalnya adalah 13.500.000, di mana tanggal 1 1.250.000, tanggal 2 2.700.000, tanggal 3 kita belanja 2.500.000, tanggal 25 kita belanja 2.300.000, tanggal 28 2.100.000, tanggal 30 adalah 2.650.000. Dan ini hanya sekedar contoh, dan bisa juga belanjanya kalau tiap hari ya berarti kita siapkan barisnya 30 atau 31. Setiap hari kita catat berapa yang kita belanjakan. Total di jumlah di bawah itu adalah jumlah selama untuk 30 hari ya. Ini contohnya. Kemudian yang kedua, kita bayar gaji. Bayar gaji bisa juga mungkin harian, bisa juga mungkin mingguan, bisa juga mungkin bulanan. Nah, dalam contoh ini kita
sampaikan adalah gajinya adalah mingguan. Kita asumsikan adalah 2 orang, kita sendiri sebagai pelaku usaha juga digaji, kemudian dibantu oleh 1 orang juga digaji. Karena ini adalah dalam pembayaran mingguan, sehingga jumlah 2 orang kali 7 hari. Nah, di sini dicontohkan dalam 7 hari untuk 2 orang adalah 1.225.000. Kalau dalam 1 bulan berarti setiap minggu berarti ada 4 kali pembayaran, sehingga tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21, dan tanggal 30. Totalnya adalah 4.900.000 untuk 2 orang. Ini untuk pembayaran gaji dari sisi pengeluaran. Kemudian yang ketiga, kita tadi ada penerimaan penerimaan hutang karena kita pinjam uang. Nah, pada akhir bulan kita diharuskan untuk membayar. Nah, dalam contoh kali ini kita bayar 2.500.000, sehingga pengeluaran untuk bayar hutang dalam satu bulan ini adalah 2.500.000. Kemudian yang keempat adalah kita ada pembelian alat-alat. Nah, untuk pembelian alat-alat ini kita terjadi pada tanggal 15 bulan April senilai 12.500.000. Alat-alat itu adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan usaha kita. Setelah kita membuat buku pengeluaran, langkah ketiga adalah kita membuat rekapitulasi di akhir bulan. Artinya bahwa setiap transaksi dari kelompok penerimaan dan kelompok pengeluaran kita rekap jumlahnya masing-masing dalam 1 bulan. Nah, kita contohkan seperti ini bentuk bukunya, buku rekap bulanannya, ada nomor, kemudian tanggalnya, otomatis karena rekap bulanan kita ambil tanggal akhir bulan, tanggal 30 April 2020, berarti selama 1 bulan. Yang pertama dari kelompok penerimaan ada setoran modal, totalnya adalah 8 juta. Karena kelompoknya adalah penerimaan, maka di kolom buku rekap bulan ini masuknya adalah di kolom masuk. Demikian juga penjualan tunai 19.400.000, penerimaan piutang totalnya 8 juta, pinjaman atau hutang 7.500.000 karena dia kelompoknya penerimaan uang, maka masuk di dalam kolom masuk. Kemudian yang kedua adalah di kelompok pengeluaran ada belanja barang 13.500.000, kemudian bayar gaji pegawai 4.900.000, beli alat-alat 12.500.000, kemudian bayar hutang adalah 2.500.000. Karena kelompoknya adalah kelompok pengeluaran, maka di dalam kolom buku rekap bulanan ini masuk di dalam kolom keluar. Nah, bisa juga kita jumlah di bawah totalnya, total dari masuk berapa, kemudian total dari keluar berapa juga bisa. Nah, kemudian untuk di sisa kita hitung satu persatu, artinya pada saat setoran modal berarti masuk, berarti sisanya adalah sama dengan uang masuk, yaitu 8 juta. Kemudian yang kedua ada penjualan, kita terima dari penjualan tunai. Nah, sisanya makanya akan bertambah dari 8 juta ditambah 19 berarti 27 dan seterusnya. Jadi rumusnya adalah untuk sisa itu adalah jumlah masuk dikurangi jumlah keluar sama dengan sisa. Nah, kalau keluarnya kosong otomatis jumlah masuk akan menjadi sisa ditambah dengan jumlah masuk berikutnya dan seterusnya seperti contoh di buku rekap bulanan ini. Demikian juga untuk pengeluaran, karena pengeluaran adalah berarti mengurangi uang yang kita pegang. Nah, dalam contoh kali ini 13.500.000 dan seterusnya ke bawah sampai dengan 2.500.000. Nah, itu dikurangkan dari total penerimaan 42.900 dikurangi 13.500 dikurangi 4.900 dikurangi 12.500 dikurangi 2.500.000 sehingga total uang atau sisa uang yang ada di akhir bulan April adalah 9.500.000. Jadi dari hasil rekap buku-buku yang kita buat sendiri-sendiri itu kita ketahui bahwa uang yang kita pegang sekarang adalah 9.500.000.
Kemudian langkah keempat, kita akan menghitung untung rugi dari usaha yang kita lakukan selama 1 bulan. Caranya adalah seperti ini. Ya, kita ada penjualan tunai dari hasil rekap yang sudah kita lakukan di masing-masing buku, baik penerimaan maupun pengeluaran. Kita ambil dari penjualan tunai sebesar 19.400.000 totalnya dalam 1 bulan. Kemudian ada pengeluaran usaha, yaitu yang berkaitan langsung dengan penjualan, yaitu belanja barang dagangan senilai 13.500.000, dan juga pembayaran gaji yang dilakukan untuk kita sendiri sebagai pengusaha dan yang membantu kita dalam melakukan penjualan senilai 4.900.000, sehingga total pengeluaran adalah 18.400.000. Dengan demikian selama 1 bulan kita akan mendapatkan keuntungan senilai 1 juta, dengan catatan bahwa ini adalah yang sifatnya cash basis, jadi jumlah dari keuntungan yang sifatnya dari penjualan tunai. Sekali lagi, dari penjualan tunai kita memperoleh keuntungan 1 juta. Kemudian selanjutnya, langkah kelima adalah kita menghitung uang yang tersedia. Setelah kita tahu berapa keuntungannya, kita tinggal sekarang berapa sih uang yang kita pegang sekarang di akhir bulan. Nah, ini caranya adalah seperti ini. Nah, kita ketahui dari rekap bulanan yang kita lakukan dari masing-masing buku, kelompok penerimaan dan kelompok pengeluaran, ada setoran modal senilai 8 juta. Kemudian dari hasil perhitungan keuntungan usaha, kita memperoleh keuntungan 1 juta. Kemudian kita menerima piutang dari penjualan kredit sebesar 8 juta. Kemudian juga pada bulan yang sama kita mendapat atau menerima pinjaman atau hutang sebesar 7.500.000, sehingga total uang yang masuk ya ditambah dari setoran modal, keuntungan, penerimaan piutang, pinjaman dan sebagainya adalah 24.500.000. Ya, dengan catatan bahwa dari sisi penjualan yang kita ambil dari sisi keuntungannya, karena kita sudah menghitung jumlah berapa untung ruginya. Kemudian yang kedua, pengeluarannya berapa. Nah, pengeluaran ini yang tidak berhubungan dengan penjualan langsung. Karena kalau yang berhubungan dengan penjualan langsung sudah kita hitung di untung rugi, sehingga sebatas dari pembayaran hutang dan pembelian alat-alat, yaitu nilainya 2.500.000 dan 12.500.000, totalnya atau jumlahnya adalah 15 juta. Dengan demikian sisa uang yang tersedia adalah 9.500.000. Nah, kalau kita cross check lagi dengan di buku rekap, itu sama, yaitu nilainya 9.500.000. Nah, jadi ketemu ya. Pertama adalah cross check sudah ketemu sama antara rekap buku rekap bulanan secara total, ketemu sisa uang 9.500.000. Kemudian di posisi kas akhir bulan perhitungannya juga ketemu sama 9.500.000. Yang selanjutnya kita akan menghitung sebetulnya uang 9.500.000 itu terdiri dari apa saja. Yang pertama kita hitung adalah sisa uang modal dan pinjaman. Jadi pada saat kita menerima setoran modal dan menerima pinjaman, itu digunakan untuk apa? Nah, setoran modal 8 juta dan pinjaman 7.500.000, totalnya 15.500.000 yang kita gunakan untuk membeli alat-alat senilai 12.500.000, sehingga sisa uang modal ditambah dengan pinjaman saat ini tinggal 3 juta karena sudah digunakan untuk membeli alat-alat sebesar 12.500.000. Kemudian yang kedua adalah kita punya penerimaan piutang 8 juta. Nah, sementara di dalam bulan yang sama kita mengeluarkan untuk bayar hutang. Dari mana kita uang yang digunakan untuk bayar hutang? Yang kita ambil adalah dari uang penerimaan piutang, sehingga
uang penerimaan piutang 8 juta digunakan untuk membayar hutang 2.500.000, sehingga jumlahnya adalah sisa penerimaan piutang sisa tinggal 5.500.000. Yang berikutnya adalah bahwa uang yang tersedia di akhir bulan 9.500.000 itu terdiri dari sisa penerimaan piutang 5.500.000, dari hasil perhitungan keuntungan atau untung rugi kita memperoleh keuntungan 1 juta, kemudian sisa uang modal dan pinjaman tadi senilai 3 juta, sehingga klop jumlahnya adalah 9.500.000. Ya, sudah ketemu klop. Nah, berikutnya kita memang memiliki uang 9.500.000. Kemudian yang terakhir kita hitung berapa sih harta atau aset yang kita punya. Nah, setelah kita menjalankan usaha selama 1 bulan, kita harus menghitung sebetulnya harta atau aset kita meningkat atau tidak. Ya, dengan catatan bahwa kita dimulai dengan punya modal 8 juta plus pinjaman sebesar 7.500.000, totalnya adalah 15.500.000. Nah, sekarang aset kita sudah menjadi sebesar 17 juta dalam 1 bulan. Terdiri dari uang kas dari hasil hitungan yang tadi sudah klop, rekapitulasi dan perhitungan dari keuntungan ditambah dengan sisa-sisanya 9.500.000, kemudian ditambah alat-alat yang kita gunakan untuk usaha 12.500.000, totalnya adalah 22 juta aset kita. Tetapi kita masih punya tanggungan sisa hutang sebesar 5 juta, yaitu asalnya adalah utang awal 7.500.000 dikurangi dengan jumlah yang sudah kita bayar pada bulan ini 2.500.000, sisanya hutang 5 juta. Aset kita sehingga 22 juta dikurangi dengan hutang 5 juta menjadi aset kita adalah 17 juta, terdiri dari uang yang senilai 9.500.000, ya, sisanya adalah dalam bentuk alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk usaha. Itulah harta kita selama 1 bulan. Nah, inilah cara kita melakukan pembukuan atau pencatatan secara bulanan bagi pelaku usaha kecil, dengan catatan sekali lagi ini secara sederhana dan sifatnya adalah yang kas basis atau yang didasarkan pada sirkulasi keluar dan masuknya uang. Jadi yang tidak berbentuk uang tidak kita lakukan pencatatan di sini. Oke, sekali lagi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa untuk menambah wawasan bagi para pelaku usaha kecil, dan mudah-mudahan semua yang punya usaha kecil bisa menjadi lebih meningkat, lebih bersemangat, dan akhirnya apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf, dan jangan lupa sekali lagi subscribe, bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya, dan juga like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.